Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik, selamat malam semuanya teman-teman. Untuk menutup hari ini, saya akan menyampaikan info terbaru ya, baik dari crypto market secara global, termasuk mengenai masalah luar biasa ini, Sakti Mandraguna juga ini, Baby Dogecoin ini teman-teman. Oke, saya refresh dulu ya teman-teman. Ini coin market cap. Jadi ini udah naik lagi sih dari segi chart. Tadi sempat dalam ini, sempat 5% ya. Nah, the global crypto market cap ini sekarang 27.090,47 triliun. Hati-hati teman-teman. Sekitar 2 atau 3 hari yang lalu di Twitter, kalau Anda cepat melihatnya, saya sudah memperkirakan ini kemungkinan akan dia sentuh ini market cap 25 ribu triliun. Kalau itu dia tembus dan kuat tembusannya, tekanannya teman-teman, bisa-bisa mungkin terperosok sampai ke 20.000 triliun. Hati-hati, karena saya udah bolak-balik bilang, nah ini aja saya waktu itu ngomongnya Bitcoin ini masih di atas 600 juta loh teman-teman, 600 something ya, mungkin 605 atau 603 juta per Bitcoin. Jadi saya sudah warning, supaya apa? Bukan buat menakut-nakutin, bukan, karena ini buat tingkat kehati-hatian kita semuanya. Saya selalu bilang, perhatikan the big three, the big five, the big 10. Biasanya begitu dia. Kalau Anda melihat the big three merah semua, masih ada peluang untuk hijau marketnya. Kalau yang lain ya, yang lain misalnya 7 yang lain tuh hijau begitu. Karena biar bagaimana, ya ada yang namanya pembobotan teman-teman. Saya udah bolak-balik bilang loh ya, tolong diperhatikan supaya kalian jangan ceroboh, jangan gegabah bermain kripto begini teman-teman. Kalian kira kalau udah turun, udah segalanya, udah bisa, ayo sergap langsung. Kalau orang technical analysis bilangnya, hati-hati kalau menangkap pisau jatuh. Ngerti nggak ya pisau jatuh ya? Pisau jatuh itu teman-teman, seperti ini nih bentuknya nih dia, ya. Candlestick gini, batangnya di atas, begitu ya. Ini seperti. Jadi ketika seperti ini hati-hati. Nah ini lihat nih, hati-hati kan. Nggak ada yang bisa menjamin bahwa ketika kondisi merah, habis itu akan hijau. Artinya setelah turun pasti naik. Itu nggak ada yang bisa menjamin. Coba Anda perhatikan ya, chart ini teman-teman secara menyeluruh. Ya, ada yang merahnya itu pendek, koreksinya pendek-pendek. Tapi ada yang begini loh nih. Pendek-pendek habis itu panjang lagi beruntun. Jadi ini saat ini per jam ya, 1 2 3 4 dalam 5 jam ambruk semuanya. Bahkan kalau kalian ukur ini dari sini sampai sini, nah nih ambruk terus begitu. Ada loh seperti itu. Kalau kalian lihat misalnya chart di Bursa Efek Indonesia di saham waktu tahun lalu itu awal-awal pandemi, waduh itu lebih ngeri lagi. Itu chartnya ARB, ada istilah ARB, auto rejection bawah. Wah itu langsung kandas, waduh habis deh. Jadi kalau kalian sudah pernah yang namanya mengalami market crash, itu lebih tahan banting loh mental dan psikologinya, ya. Jadi lebih pengalaman begitu. Kalau lihat chart begini nggak langsung keringat dingin, karena ya harus ada namanya hijau dan merah teman-teman. Harus ada, itu adalah bagian dari mekanisme market. Kalau hijau semua, itu curiga. Itu masa iya pembeli semua nggak ada penjual? Pasar apa itu? Atau merah semua? Waduh, masa jualan semua nggak ada pembelinya? Begitu loh, pasti ada hijau, ada merah. Jadi ya, bagi kalian mungkin teman-teman yang masih newbie, yang masih baru, ya
harus pahami betul apa itu mekanisme market. Sometimes many people buying and sometimes at the other time many people will selling. Itu mekanisme yang harus diterima. Ya, teman-teman, harus seperti itu. Nah, hari ini ya, saya aja ini sebetulnya udah mau istirahat, cuma pas lihat market lagi, kaget saya. Dan saya tadi langsung bilang di apa ini namanya, di Twitter saya udah langsung ingatin, dear all, masih ingatkan sekitar 2 hari yang lalu saya sudah bilang bahwa market cap crypto global ini kemungkinan akan menyentuh 25.000 triliun dan bisa-bisa jebol lebih jauh. Sekarang sudah 26.550. Waktu Twitter ini saya tulis itu, teman-teman, kalau Anda lihat itu tuh udah minus 4,71. Nah, tapi dalam sekejap untung masih rebound lagi sehingga jadi minus 2,66. Saya nggak tahu, ini sebentar lagi kita pada istirahat. Tapi kalian harus tahu, istirahat itu di Indonesia loh, teman-teman. Kita di Indonesia udah malam. Tapi kalau di Amerika kebalikannya loh, teman-teman. Ini masih siang. Begitu. Jadi kalian harus tahu bahwa crypto market ini bukan cuma punya orang Indonesia. Bukan. Ini seluruh dunia bisa bermain di sini. Pada saat Anda tidur, orang Amerika dan orang luar negeri sana, Eropa sana yang jelas-jelas jam kerja ya, mereka mungkin sibuk jualan, sibuk nguprak-kaprik, nggak tahu kita. Besok-besok pagi-pagi ya who knows gitu. Bisa tiba-tiba hijau Anda lihat, bisa juga tiba-tiba ketika bangun rasanya perih mata melihatnya. Karena apa? Babak belur semua, merah semuanya. Ya, teman-teman. Nih, lihat nih, Bitcoin masih terkapar begini. Nih, kalau perkiraan saya bisa tembus betul-betul 500 juta ini perkiraan saya. Nih, kalau udah seperti ini, nah BNB lihat ya. Betul kan saya bilang kan? Dia akan robek ini sampai ke 5 jutaan. Saya masih tunggu. Sepertinya ini perkiraan saya loh ya. Ini masih bulan 1. Dan pertengahan juga belum, ya. Saya ulangi sekali lagi, berulang-ulang. Isu sama realisasi itu berbeda. Jadi, coba kalian cari tahu di media-media, tapering off itu apakah masih isu atau memang sudah dilakukan. Kalau sudah dilakukan, justru kita bersyukur akan lebih cepat selesainya. Tapi kalau dia masih isu sampai sekarang, belum juga dieksekusi-eksekusi, wah, justru gawat, teman-teman. Kenapa? Karena masih isu aja udah babak belur begini, apalagi lah direalisasikan. Dan itu bukan barang sedikit loh, teman-teman. Tapering off itu. Coba kalian cari berita-beritanya, ya. Saya rasa banyak lah beritanya ya. Saya cuman karena kalau saya carikan nanti di sini kepanjangan, nantilah lain kali ya. Tapi saya mau mewanti-wanti 2 kata itu sudah berulang-ulang bilang dari sejak awal tahun ini. Perhatikan isu sama realisasi. Di market saham, stock market, biasanya isu itu 3-6 bulan lebih dulu daripada realisasi. Jadi kalau misalnya isu negatif, udah babak belur duluan itu marketnya. Begitu. Begitu juga dengan isu positif. Misalnya sentimen bank digital. Wah, udah terbang-terbang duluan kemana-mana itu chartnya. Padahal izinnya aja belum. Itulah market, biar kalian ketahui, teman-teman. Dia selalu bergerak jauh lebih cepat daripada realisasi. Perhatikan ya, saya udah ngomong nih pokoknya ini, ya. Cuman kalau nggak biasa mendengar, nggak bisa belajar memang susah, ya. Ya, perkiraan saya, ini menurut perkiraan saya, BNB ini akan terperosok sampai di bawah 5 juta. Mungkin akan mirip seperti market crash di bulan Mei tahun lalu. Tahun lalu ini kalau nggak salah 4,8, 4,9 ya. Nah, makanya saya bilang, sudah siap-siapin aja duitnya gitu. Jadi jangan langsung tergopo-gopo, terburu-buru Anda untuk belanja-belanja begitu ya. Main short time di micin boleh, nggak ada masalah. Tapi perhatikan juga ini barang-barang bagus tapi harga udah murah-murah lah menurut saya. Tapi saya tetap memantau secara progresif. Walaupun kadang saya bilang di bawah 0,4, tapi saya lihat tekanannya deras nggak. Gitu loh teman-teman. Jadi kita walaupun kita udah bikin planning, ya ibaratnya kan saya udah bilang kita ini berlayar di tengah laut. Kita tetap harus melihat arah mata angin. Dan kita harus tetap melihat seberapa kuat, seberapa kencang angin itu bertiup. Kalau kalian udah tahu di depan angin topan, main selonong aja malah disergap kamu ke planting, ya itu salah kamu. Ya, Tuhan kasih pikiran kepada kita itu untuk berhikmat, berpikir. Begitu, jangan bodoh.
Ya, jadi kalau misal contoh aplikasinya, saya pernah ditanya berapa bang cocoknya Dogecoin, saya bilang 2000 sampai 2500 pada waktu itu. Tapi sekarang kan saya lihat tekanan makin keras. Kita nggak tahu gitu loh. Ditanya minggu lalu, siapa yang bisa tahu keadaan 1 minggu ke depan? Nggak ada kan? Jadi saya juga waktu kemarin saya udah ambil 0,45. Cicil itu baru peluru pertama. Saya begitu teman-teman. Saya nggak akan gegabah langsung meletakkan satu kali langsung jeget. Nggak. Karena apa? Isu-isu begini, tapering off, realisasi itu tuh biasanya bertahap. Adalah bodoh kalau kamu misalnya 0,45, kau punya uang 1 miliar, langsung beli 0,45, ya, semuanya 1 miliar. Itu namanya bodoh. Ya, saya belajar khusus mengenai masalah financial risk management. Jadi, yang seperti ini kalian harus averaging down. Itu pun ada rumusnya untuk averaging down itu, teman-teman. Nggak langsung asal main sikat-sikat aja, nggak bisa. Nggak bisa, teman-teman. Begitu ya, asal turun hajar, nggak bisa. Tetap perhatikan, karena kita nggak tahu seberapa. Saya udah bilang kan di grup saya juga saya udah bilang, kita nggak pernah tahu seberapa kuat, seberapa hebat dentuman dampak keras atau lunaknya dampak daripada tapering off ini. Kita nggak pernah tahu loh teman-teman, beneran. Jadi wait and see, dan kita lihat begitu loh. Ya, kalau saya lihat begini, ini udah robek jauh loh, udah 5,07 ya. Dalam 7 hari terakhir dia Shiba Inu aja udah turun 22,20%. Nah, kalau Anda tanya sama saya, bagaimana pendapat Abang? Belum. Akhirnya saya mengurungkan. Kenapa? Tadi siang kalau nggak salah ini masih 0,4-an. Ya, langsung terprosok, jeger, langsung hajar. Wah, ini terlalu kuat. Begitu ya. Jadi kita tunggu. Biasanya kalau sesuatu tuh robeknya kuat atau tembusnya kenceng, itu diikuti biasanya 1-2 hari kemudian. Kecuali ada info kebalikannya. Ya, teman-teman. Nah, ini kalau seperti ini, mungkin saya akan tunggu dulu ke 0,35. Nanti saya lihat lagi, ya kan, apakah akan tembus ini ke 25.000 beneran? Siapa tahu nanti betul-betul longsor ke 20.000. Nggak apa-apa kan? Begitu. Masa saya sabar, Anda tetap sewot? Aneh memang manusia Indonesia ini. Semuanya dikomentarin begitu, ya. Duh, kasihan deh. Nah, ini kalau Anda mau ngambil Shiba Inu, silakan. Kalau mau ngambil sekarang, silakan. Kalau Anda tanya sama saya, Jabri, saya belum mau. Begitu. Ya iya dong, kalau saya dikasih 0,2, kenapa saya harus belanja 0,38? Iya kan? Begitu. Jadi pikiran juga harus waras. Di sini bukan sarananya untuk emosional, main kompor-komporan, ya kan, ego-egoan, sombong-sombongan. Bukan. Kalau kamu pakai emosi begitu di sini, kamu bisa hancur di market di sini, teman-teman. Ya, otak harus jalan, harus jernih, emosi harus teduh, harus tenang, mikir harus betul-betul bisa tetap benar. Harus begitu. Itu tidak mudah memang, harus dilatih ya. Nah, kalian lihat enggak? Ini udah babak belur semua. Ini kalau saya lihat ini ya teman-teman, NIR protokol saya belum tahu ini apa nih ya, internet komputer nih sampai 100 besar ini, waduh, 3 yang hijau ya, coba kita scroll terus. Nah ya 100 besar cuma 3 yang hijau, bagaimana itu? Saya belum cek sampai 200 besar teman-teman. Nah begitu loh. Jadi apakah Anda akan masuk? Kalau saya sih nggak mau. Saya tunggu dulu. Masa kamu ada angin topan atau angin puting beliung, kamu malah masuk di pusaran angin puting beliung? Ya kehajar dong. Gimana sih? Nah, walaupun demikian, ya ini pengantarnya. Tapi, ya yang luar biasanya, ini Baby Dogecoin ini malah ajaib loh teman-teman. Tuh, naik 12% ini yang satu ini. Nggak tahu kenapa ini satu ini. Luar biasa loh ini. Dan, kalau kalian lihat misalnya Baby Dogecoin, mana itu Baby Dogecoin. Nah ini dia, ini nambah terus loh, nambah terus ini. Kalau saya hitung-hitung ya paling nggak 5.000 lah per hari, 5.000 member begitu. Jadi Anda hitung sendiri aja kalau 5.000 member per hari itu bagaimana itu. Kalau misalnya belanja 5.000 member per hari, terus kemudian 10 US dollar aja deh dia belanja, kali 5.000 udah 500 deh. 500.000 US dollar kali 15.000 berapa itu ya?
7,5 miliar ya kalau nggak salah. Ya, jadi ini tetap kuat. Anda tahu nggak penyebabnya apa? Ya, nanti ini saya akan cantumkan juga ada satu berita ini. Secara technical analysis mereka analisa ini loh dari Alexandria market cap, coin market cap juga teman-teman. Mereka menganalisa Baby Dogecoin ini luar biasa loh. Ya, ia bisa melawan arus sendiri loh teman-teman. Nih, nanti saya cantumkan link ini. Anda bacalah ya. Begitu. Kalau dibilang baca ya baca, jangan males-males teman-teman. Tinggal you translate aja pakai bahasa Indonesia kan bisa gitu. Masa saya semua. Nih, mereka analisa kuat sekali loh ini si Baby Dogecoin ini. Kalian kira ini udah berhari-hari ini dari berhari-hari merah terus, tapi ini Baby Dogecoin berhari-hari malah hijau. Luar biasa ya. Luar biasa loh ini. Ya, begitu. Sampai orang-orang di grup saya nanya kapan bisa masuk, ya tunggu dulu lah. Bisa suruh siapa nggak ngambil dari awal kan gitu. Nih, ya teman-teman. Tuh. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Ini chartnya 1 jaman ya. Coba saya bikin 12/12 jam deh. Nah, ini Baby Dogecoin nih, teman-teman. Nah, Anda baru mau masuk setelah udah naik begini. Ini namanya FOMO. Setelah udah naik baru berpikir mau masuk. Nah, udah hijau, bahkan hijau tebal gitu, hijau panjang, baru mau masuk, baru nanya SC, gimana sih? Saya udah masuk di sini. Begitu. Jadi ya bagaimana ya saya mau ngomongnya? Nanti saya cantumin ini, baca dong ya. Ini lihat ini indeks fear and greed-nya. Kemudian ini kan nanti diupdate lagi dalam 8 jam. Ini jam berapa nih? Jam 11. Berarti jam 7 pagi besok ini akan diupdate. Menurut perkiraan saya ini akan di bawah 23. Sedangkan 23 saja mereka udah bilang ini extreme fear. Orang pada ketakutan lari tunggang langgang. Ya tapi kalau kalian berani ya masuk ke pusaran angin puting beliung ya silakan aja. Ya silakan gitu. Ya teman-teman. Nah, Anda tahu nggak penyebabnya? Kenapa so strong Baby Dogecoin ini? Ada ini loh salah satu. Nih lihat ya. Nanti saya share deh di deskripsi video ini ya teman-teman. Jadi ini si Baby Doge USA. Ini tadi berapa menit yang lalu ya, jam 1.50, 20 jam yang lalu, berarti malam ya, begitu kira-kira ya. Ternyata ada yang masuk jam 19.37, mungkin jam sana ya, mungkin atau karena ini di share sama mereka ini 20 jam yang lalu, sekarang jam 22. Berarti jam 2.30 ya, jam 2.30 subuh-subuh tadi teman-teman. Begitu. Ya, sementara ini kan 19.37 ya, mungkin tadi malam lah ya. Kemarin malam maksudnya. Ini teman-teman, ada yang masuk 348.450 US dollar. Kalau Anda hitung ini teman-teman, hitung aja deh pakai 14.300. Ini 5 miliar loh. Jadi ada orang ngeborong 1, 2, 3, 4, 106 triliun. Ya, 106 triliun token Baby Dogecoin. 5 miliar ini. Coba hitung. Ya, coba kalau saya nggak salah ya. Nih, 348.450,66 ya kali 14.300 lah katakannya. Sekarang 14.300 kan ya. Kita lihat dulu USDT-nya. Nah, 14.300 aja ya. Oke, segitu tuh. Tuh 4,9123 ya. 5 miliar lah. Luar biasa loh ini, teman-teman. Ada orang berani belanja 5 miliar. Menurut Anda ini orang bodoh bukan? Dia pasti udah, saya rasa orang seperti ini menurut pendapat saya ya. Ya, kalau kami di dunia persahaman kalau ada sebesar ini, dia biasanya red carpet ini, teman-teman. Biasanya kalau di saham dia akan ketemu dengan pihak manajerial atau direktur ya, pihak pengelola perusahaan atau ownernya, ketemu langsung dan red carpet disambut betul-betul. Ada sambutan khusus orang seperti ini. Ini bisa jadi orang yang sudah ngobrol langsung dengan developer dan developer menceritakan visi misinya. Begitu, teman-teman. Jadi ya, kalau saya sih secara pribadi bertambah yakin saya. Oh, ini mantap ini Baby Doge ini. Saya nggak tahu ya kapan
kapan mereka akan kasih lagi. Khusus saya ini, saya ngambilnya di sini soalnya di sini nih. Nggak bawa banget sih, tapi di sini. Ya di wallet satu lagi, bukan di sini, di sini. Jadi saya nggak tahu ya kapan kira-kira dia kasih gitu. Kapan kira-kira dia kasih lagi dari titik sekarang ini nih sampai ke titik pengambilan saya ini nih. Nah di sini. Jadi drop sekitar 58 sampai 60%. Saya nggak tahu kapan itu bisa terjadi karena ibaratnya ini udah diganjel ini sama orang ini teman-teman. Udah diganjel 5 miliar ini di harga 0,03284 lah ya. 3284 itu secara US dolar. Coba 3284. Nah ini 3379. Jadi harga ini udah di atas dari harga pembelian si beliau ini. Jadi saya nggak tahu apakah masih bisa turun di harga beliau nggak. Nah, apalagi kalau berharap 50-60% turun di bawah ini. Sulit rasanya karena udah diganjel sama dia 5 miliar. Begitu ya. Sementara market cap-nya Anda lihat ya, coba kita lihat ya dalam rupiah ya teman-teman. IDR market cap-nya si Baby Dogecoin ini dalam IDR 1, 2, 3, 4 13,1 triliun loh. Luar biasa loh teman-teman. 1, 2, 3, 4 13,1 triliun. Mari kita bandingkan dengan Shiba Inu. Ya, Shiba Inu ini tuh 1, 2, 3, 4 210 dengan 13. Kita coba bagikan teman-teman. 210 dibagi 13. Tuh, tinggal 16,15 kalinya. Jadi si Shiba Inu ini market cap-nya besarnya tinggal 16 kalinya si Baby Dogecoin loh teman-teman. Padahal Baby Dogecoin ini baru tahap digadang-gadang ya. Rumorsnya luar biasa mau listing di Binance. Semoga benar karena saya udah lihat bukti transfernya. Semoga benar. Nah ini kalau terbang lagi, waduh, menurut pendapat saya ini kan holdernya kalau Baby Dogecoin Anda perhatikan ya, ini progresnya teman-teman. 1.191.000, besok mungkin udah 1.200.000. Ya waktu itu saya udah pernah perkirakan ini kayaknya bakalan tembus 2 juta address deh, 2 juta holder ini. Kalau ini tembus 2 juta holder, anggaplah ya walaupun nggak pasti-pasti banget, anggaplah proporsinya ya dengan prorata begitu ya. Ini menjadi 26 triliun market cap-nya. Wow. Berarti hanya tinggal 8 kali si Shiba Inu ini. 8 kalau sempat seperti itu ya, begitu. Tinggal 8 kali dia udah ngejar nih. Dan saya tidak tahu ya, gitu. Karena saya pernah bertanya, kamu percaya nggak bahwa Baby Dogecoin bisa Rp1 ya? Pada nggak percaya, ya biarin aja begitu loh. Tapi kalau sampai ini sudah 2 kali, I don't know. Mungkin kill 10 dulu mungkin ya, sini begitu, nggak apa-apa kan begitu. Oke teman-teman, jadi ya yang holder Baby Dogecoin ya happy aja, tidurnya aja lah, nggak usah dipusingin gitu ya, gitu. Apalagi lihat kondisi market begini, waduh bisa nggak tidur nanti Anda. Oke teman-teman, segitu aja ya ulasan dari saya. Saya udah menyinggung tentang Shiba Inu, saya singgung juga tentang Baby Dogecoin dan kondisi market sekarang ini sebelum kita pada istirahat ya. Kalau saya sih bentar lagi istirahat. Tuh ya, dicatat dulu ini ya, 27.090 ini direkam dan ini kan video ya. Nanti besok-besok coba kita lihat, kita bandingin. Kalau udah 25.000 saya nggak tahu deh. Mungkin kita tutup handphone dulu dah, istirahat. Gitu. Oke teman-teman, tetap semangat ya, tetap semangat dan pinter-pinter lah cari farming sama staking ya. Tadi sore saya sudah buat kok SP. Tonton lagi video saya itu teman-teman. Kalau udah kayak gini cari tempat berteduh, jangan sok-sokan masuk-masuk ke pusaran angin puting beliung, nanti kelempar nanti Anda. Udah berteduh dulu di farming staking. Tonton ya video saya yang tadi sore itu tentang apa itu SP ya. Nah ini nih ngeri kali. Nah ini nih, saya kan udah bikin di sini 30.000%. Ini tonton, ini baru 4 jam lalu begitu. Tonton ya. Oke teman-teman, sampai ketemu pada video atau konten selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.